Film dimulai di sebuah kota besar, di mana ada seorang cowok SMA bernama Kyle yang mempunyai tubuh yang atletis dengan muka yang good looking. Gak cuma itu, dia adalah anak orang kaya yang memiliki unit apartemen yang mewah, dan ayahnya adalah seorang bos terkenal dari sebuah media berita, tapi Kyle udah gak punya ibu yang udah meninggal. Dalam kehidupan sekolahnya, Kyle adalah siswa terpopuler, yang udah punya cewek cakep, dan Kyle sekarang mau menjadi presiden untuk sebuah klub. Ketika memberikan kata sambutan, dia ada membicarakan tentang penampilan seseorang, dan dia dengan bangganya mengaku kalau dia memang good looking, dan kaya raya, serta dia mengetahui kalau itulah kenapa para murid memilihnya untuk menjadi presiden untuk klub. Ini membuat seorang siswi bernama Kendra, merasa gak senang dengan apa yang diungkapkan Kyle, karena mereka berdua suka bersaing dalam segala hal sejak lama. Setelah memberikan kata sambutan, Kyle melihat poster kampanyenya yang udah dicoret-coret, dan ternyata itu dilakukan sama Kendra. Tapi Kyle menanggapinya dengan santai, karena masih yakin kalau masih banyak murid yang mau mendukungnya untuk menjadi presiden, termasuk seorang cewek bernama Lindy, yang akan menjadi bendaharanya Kyle jika dia menang. Pada akhirnya, Kyle berhasil untuk menjadi presiden klub tersebut, dan ketika dia melihat Kendra berjalan dengan kekecewaan, Kyle meminta Kendra untuk mereka gak saling merasa tersaingi lagi dengan menjadi teman baik. Untuk meyakinkannya, Kyle mau mengajak Kendra untuk menghadiri acara pesta yang akan Kyle selenggarakan, yang disetujui dia, namun dia mengingatkan Kyle untuk jangan macem-macem lagi yang bisa merendahkannya. Sebelum pergi ke acara pesta itu, dia udah mempersiapkan sebuah bunga putih spesial untuk ceweknya. Tapi si cewek ternyata gak suka dengan bunga itu, karena menganggap bunga itu bukan bunga romantis yang seperti dipikir Kyle, dan akhirnya si cewek pun ngambek. Kyle lalu berbicara dengan Lindy yang lagi bekerja paruh waktu sebagai pelayan, dan mengetahui kalau dia lagi menabung untuk bisa jalan-jalan ke Machu Picchu, sebuah destinasi wisata yang sangat mantap di negara Peru. Lindy kemudian mau foto bareng dengan Kyle, beralasan untuk bahan buletin sekolah. Namun sebelum itu Kyle bingung dengan bunga putihnya yang lebih cocok untuk cewek. Jadi dia memutuskan untuk memasang bunga itu ke Lindy, dan akhirnya dia pun tersenyum, yang membuat Kyle merasa senang. Setelah itu dia melihat Kendra yang udah datang di acara pesta ini, sehingga Kyle merasa gak percaya kalau Kendra benar-benar datang, dan mengungkapkan kalau sebenarnya Kyle mau mempermainkan Kendra aja dengan mempermalukannya di depan banyak orang. Tapi dia tetap tenang akan itu, dan dia pun mulai melakukan sesuatu yang buruk ke Kyle, sehingga dia pun menjauh dari Kendra, merasa ada sesuatu yang dilakukan dia ke tubuhnya yang membuatnya pusing-pusing sambil berhalusinasi. Oleh karena itu Kyle mau mencari angin segar dengan keluar dari pesta, namun kondisinya tetap sama dengan dia yang berhalusinasi, jadi dia memutuskan untuk pergi ke atap untuk benar-benar bisa mendapatkan angin segar. Tapi tetap, dia masih berhalusinasi, sampai dia merasa heran ketika Kendra datang ke atap, dan membicarakan tentang ucapan Kyle sebelumnya yang udah mempermalukan Kendra. Oleh karena itu Kyle bilang kalau itu cuma bercanda, namun pernyataannya gak bisa diterima Kendra, dan akhirnya Kyle pun dikutuk dengan menjadi orang yang jelek. Ini menandakan kalau Kendra adalah penyihir selama ini, dan Kyle baru mengetahui tentang siapa Kendra sebenarnya. Kendra lalu menyuruh Kyle untuk melakukan sebuah misi, yaitu mencari seorang belahan jiwa yang mau mengungkapkan perasaan cintanya dalam waktu setahun. Dan sambil memegang tangannya Kyle, Kendra secara ajaib memunculkan sebuah gambar pohon kutukan di lengannya Kyle, dengan bunga-bunga yang akan muncul berjumlah 6. Jika misalkan ke-6 bunga itu udah muncul secara penuh, itu artinya waktu misinya selesai, dan hanya kalimat, "Aku mencintaimu," yang akan membebaskannya dari kutukan. Jika misalkan gak berhasil, Kyle siap-siap akan terus dengan wujud yang sekarang, alias jelek selamanya. Alhasil Kyle merasa gak percaya dengan mukanya yang jadi jelek, bahkan kejelekan itu merembet ke tubuhnya, dan akhirnya dia pun merasa bersalah atas kelakuannya terhadap Kendra. Kembali di apartemen, Kyle mulai insecure ketika bertemu dengan orang, dan pada akhirnya dia pun ketahuan muka jeleknya di saat si ayah merasa heran dengan tingkah laku Kyle. Oleh karena itu si ayah mengantarkan Kyle ke seorang dokter, untuk meminta dia untuk mengubah penampilan Kyle menjadi good looking lagi. Tapi si dokter mengaku kalau dia gak bisa melakukan itu, dan akhirnya Kyle pun memutuskan untuk menyerah dengan gak melakukan sesuatu yang drastis ke kulitnya.
Jadi sebagai solusi, si ayah memberikan sebuah rumah baru untuk Kyle untuk bisa menjauh dari para kenalan terutama teman-temannya, dan merekrut seorang pembantu untuk membantu keseharian Kyle bernama Mbak Zola. Lalu, si ayah juga akan menyebarkan rumor palsu tentang Kyle yang memakai narkoboy, dan akan menjalani rehabilitasi, supaya menjadi alasan kenapa Kyle gak masuk-masuk ke sekolah. 4 bulan pun berlalu setelah itu, di mana Kyle masih menutupi dirinya di rumah yang besar, dan merasa kurang mendapatkan kasih sayang ketika ayahnya terus-terusan sibuk, yang membuat dia gak bisa pulang ke rumahnya Kyle. Jadi sebagai gantinya, si ayah merekrut seorang pengajar bernama Will, untuk mengajarkan Kyle berbagai hal supaya dia menjadi anak yang baik hati dan tidak sombong. Awalnya dia sempat menolak, tapi setelah mengetahui kalau Will ternyata buta, Kyle merasa lega dan membiarkan Will untuk masuk. Merasa gak tahan dengan terus-terusan bersembunyi di rumah, Kyle pun memutuskan untuk keluar dari rumah, dan pergi ke sebuah acara pesta sekolah yang lagi diselenggarakan. Sambil menutupi kepalanya dan berjalan, Kyle gak sengaja tabrakan sama seorang cewek yang bilang manis ke Kyle, yang membuat dia sedikit percaya diri untuk menunjukkan seluruh kepalanya. Di sana dia bertemu dengan Kendra dan memohon untuk menghentikan kutukan ini, yang tentu aja ditolak dia, dan mengingatkan untuk mencari belahan jiwa yang mau mengucapkan cinta ke Kyle. Jadi dia mau menemui ceweknya yang udah lama gak bertemu, tapi ternyata dia udah selingkuh sama teman dekatnya sendiri, sehingga dia pun marah sama mereka berdua. Gak lama setelah itu datang Lindy yang mengetahui kemarahannya Kyle, namun Lindy gak menyadari kalau cowok di depannya adalah Kyle. Ketika Lindy membicarakan tentang Kyle yang dipikir masih punya kesempatan untuk bisa berubah, yang membuat dia merasa sedikit termotivasi akan perkataan Lindy. Pada akhirnya Kyle terus kepikiran tentang Lindy, oleh karena itu Kyle memutuskan untuk mengunjungi rumahnya, tapi dia cuma melihatnya dari jauh, gak berani untuk bertemu dengannya. Alhasil Kyle merasakan kembali insecure itu, sehingga dia teringat tentang akun sosmednya yang masih ada, jadi dia memutuskan untuk mengklik tombol hapus akun, dan akhirnya akun sosmednya pun menghilang dengan alasan yang namanya Kyle itu udah gak ada. Namun Lindy belum terlepas dari pikirannya, oleh karena itu Kyle mencoba melihatnya dari jauh lagi, dan nge-stalking aktivitas yang dilakukan Lindy di luar rumah. Karena sering keluar rumah, Kyle pun ketahuan sama Will dan Mbak Zola kalau Kyle lagi suka nge-stalking Lindy, yang akhirnya diakui dia, jadi kedua teman mendukung Kyle untuk bisa lebih berani mendekati Lindy. Oleh karena itu keesokan harinya, Kyle berusaha mendekati Lindy ketika momennya udah tepat, tapi yang Kyle lihat malah sebuah masalah yang dihadapi Lindy tentang ayahnya. Jadi Kyle mencoba mencari tahu apa yang terjadi, dan ternyata ayahnya lagi berhadapan tentang hutang dengan 2 orang yang lagi menagih hutangnya, sambil mengancam dengan pistol. Melihat ini berbahaya, Kyle pun menahan tindakan kedua orang penagih hutang itu, dan menyelamatkan Lindy yang mengalami pingsan setelah dijatuhkan sama salah satu penagih hutang. Kyle lalu kembali ke si ayah, yang ternyata dia udah menghabisi hidup salah satu penagih hutang dengan pistol, sementara penagih hutang satunya lagi mengancam akan menghabisi hidupnya Lindy nanti, dan akhirnya si penagih hutang pun pergi. Mengetahui ini, Kyle mengajukan diri untuk melindungi Lindy dari ancaman itu, dengan dia menginap di rumahnya Kyle, tapi dia mengancam akan melaporkan ke polisi tentang pembunuhan ini jika si ayah gak menyetujuinya. Ini mau gak mau disetujui dia, jadi sebelum dia dan Lindy datang ke rumah, Kyle meminta Mbak Zola untuk jangan memberitahu nama aslinya adalah Kyle, melainkan Hunter. Setelah si ayah mengantarkan Lindy ke rumahnya Kyle, Lindy meminta ke Kyle untuk jangan macam-macam selain diberikan perlindungan, atau gak Lindy mengancam akan menghajarnya. Oleh karena itu mulai sekarang Kyle bertindak sebagai penculik dengan memakai topeng hitam, dan memberikan makanan ke Lindy, namun dia gak mau keluar dari ruangan untuk bertemu dengannya. Jadi supaya dia mau keluar, Kyle pun mengasih barang-barang yang disuka cewek, yaitu tas mahal, sampai perhiasan mahal, tapi ternyata Lindy gak suka sama kemewahan-kemewahan itu. Ini disadari Mbak Zola, dan bertanya ke Kyle apa yang dia ketahui tentang kesukaan Lindy, yang gak bisa dijawab Kyle, oleh karena itu dia mencoba perlahan-lahan untuk PDKT sama Lindy. Setelah ngintipin Lindy yang lagi emosi dengan kehidupannya saat ini, Kyle berusaha meyakinkan kalau dia gak akan macem-macem, yang membuat Lindy sedikit mempercayai Kyle. Merasa senang, Kyle meluapkan perasaan itu dengan menulis sebuah surat untuk Lindy, tapi pada saat yang bersamaan, Kyle merasa ketakutan untuk memberikan surat itu secara langsung.
Menyadari Lindy yang menyukai bunga-bunga, Kyle mulai membangun sebuah rumah kaca di atap yang akan berisi bunga-bunga di dalamnya. Rencana ini kemudian diketahui Lindy ketika dia berkenalan dengan Will, jadi Lindy berinisiatif untuk berteman dengan Kyle, sehingga dia merasa ketakutan. Namun setelah mereka main tebak-tebakan tentang apa yang dibicarakan pemain dalam sebuah film Korea di TV, mereka sama-sama menjadi ketawa, yang membuat Kyle percaya diri untuk menunjukkan muka jeleknya, dan akhirnya Lindy pun terdiam. Kyle berpikir kalau mukanya mengerikan, tapi Lindy mengaku kalau dia udah pernah melihat yang lebih buruk, dan akhirnya Kyle pun makin termotivasi untuk bisa lebih dekat sama Lindy. Dengan bantuan tambahan dari Will dan Mbak Zola, Kyle bisa lebih mantap untuk PDKT sama Lindy di rumah kaca, dengan memberikan sebuah kopi dari coffee shop kesukaannya, bahkan udah mempersiapkan sebuah puisi indah nan terkenal yang kebetulan disuka Lindy. Jadi biar gak mengganggu momen mereka, Will dan Mbak Zola pergi meninggalkan Kyle dan Lindy berduaan untuk membaca puisi itu, dan akhirnya mereka pun tatap-tatapan. Menyadari waktunya makin berkurang, Kyle pergi menemui Kendra di markasnya, di mana Kyle membutuhkan lebih banyak waktu, yang diberitahu Kendra kalau sihir gak bisa begitu aja dihilangkan. Sembari menunggu Kyle untuk bisa bersama dengan Lindy, Kyle meminta Kendra untuk memulihkan penglihatan Will, dan Mbak Zola untuk bisa bertemu dengan keluarganya yang berada di negara lain. Ini disetujui Kendra, tapi itu semua akan dikabulkan jika misalkan Kyle berhasil menyelesaikan misinya. Ketika bertemu kembali dengan Lindy di kamarnya, Kyle melihat laptopnya Lindy yang ternyata lagi membuka foto dia bersama dengan Kyle, yang membuat dia menjadi kaget, menduga Lindy yang suka sama Kyle di saat masih good looking. Lindy lalu bilang kalau dia merasa Kyle yang sekarang mengingatkannya dengan Kyle yang masih good looking, sehingga dia salting dengan kakinya yang kejeduk dengan benda keras, sampai 2 kali. No, I talked to him last night. Merasa senang dengan Lindy yang ternyata senang dengan Kyle yang dulu, Kyle mengajaknya untuk jalan-jalan di sekitar rumah, yang akhirnya membuat Lindy merasa nyaman di dekat Kyle. Tapi setelah dia membawa Lindy yang ketiduran ke tempat tidur, ada sebuah notifikasi chattingan dari ayahnya tentang jalan-jalannya Lindy ke Machu Picchu sebentar lagi, yang membuat Kyle merasa galau antara memilih membiarkan Lindy untuk pergi atau tidak, sementara waktu kutukannya sebentar lagi akan habis. Karena tanggung, Will dan Mbak Zola menyarankan Kyle untuk tetap bersama dengan Lindy selagi bisa, jadi Kyle pun membawanya untuk jalan-jalan ke sebuah pondok mantap milik ayahnya di dekat danau. Di tengah perjalanan, Lindy mendapat SMS dari ayahnya yang menyuruh untuk pulang, karena si penagih hutang satunya lagi udah ditangkap dengan alasan udah mengancam nyawa orang. Ini diketahui sama Kyle ketika Lindy lagi galau, tapi Kyle pura-pura tidur begitu Lindy melihatnya, dan akhirnya dia pun menghapus SMS-nya, sebagai pertanda kalau dia menolak untuk pulang. Sesampainya di pondok yang mantap itu, Lindy merasa terkagum dengan pondoknya yang besar, jadi dia mau jalan-jalan di sekitar pondok. Setelah Kyle mengasih surat cinta itu sambil bercanda, Lindy mendapat telepon dari seseorang yang mengabari tentang ayahnya, kalau dia ternyata udah overdosis yang sekarang dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu Lindy pun cepat-cepat pergi ke rumah sakit itu dengan kereta api. Tapi sebelum Lindy berangkat, dia mau mengucapkan sebuah pesan, yaitu, Kyle adalah teman yang baik, yang justru membuat dia merasa kecewa, mengira Lindy udah mengetahui kalau Kyle mencintainya. Namun pandangan Lindy berubah ketika dia membaca surat yang ditulis Kyle selama ini, dan ternyata isinya adalah ungkapan isi hatinya kalau dia mencintainya, tapi Kyle udah terlanjur kecewa, sehingga dia memutuskan untuk lost kontak dari Lindy di saat dia mencoba menghubunginya terus-menerus. Dia bahkan menelpon Will dan Mbak Zola untuk menanyakan ada apa dengan Kyle, sehingga Will dan Mbak Zola marah dengan keputusan Kyle untuk lost kontak. Jadi setelah mengetahui kabar kalau Lindy lagi di sekolah sebelum memulai jalan-jalannya, Kyle pun pergi menyusulnya sebelum terlambat, dan akhirnya muka jeleknya pun dilihatin sama banyak orang. Tapi dia udah gak merasa ketakutan lagi. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Lindy, dan mengungkapkan kesenangannya ketika Lindy mau menerima Kyle apa adanya, ketika dia merasa insecure dengan mukanya yang jelek. Lindy lalu membuka penutup kepala hoodie-nya Kyle, yang membuat semua orang bisa melihat muka jeleknya Kyle dengan jelas, dan akhirnya momen manis yang ditunggu-tunggu pun terjadi juga. Kyle kemudian menyuruh Lindy untuk tetap pergi, namun sebelum dia benar-benar pergi, dia mengucapkan kalimat ke Kyle, "Aku mencintaimu," dan akhirnya mereka pun tersenyum.
Tepat di saat bunga ke-6 di pohon kutukan di lengannya muncul, Kyle mendapat penglihatan akan Kendra yang tersenyum, dan akhirnya, Kyle pun kembali menjadi good looking lagi. Gak lama setelah itu datang Lindy yang menunda jalan-jalannya dan mau mencari Kyle yang jelek, tapi ketika Lindy melihat Kyle yang good looking, dia gak terlalu mempedulikannya, karena dia maunya bertemu dengan Kyle yang jelek. Merasa Kyle jelek udah pergi jauh, Lindy mau menelponnya. Namun HP-nya Kyle good looking yang malah berbunyi, dan akhirnya dia pun menyadari kalau Kyle jelek yang sekarang ini adalah Kyle yang good looking. Kyle mengungkapkan sebuah cerita anak kecil tentang seorang wanita yang mencintai pria jelek bermuka monster, dan menyamakan cerita itu dengan kejadian yang dialami mereka sekarang ini. Alhasil Lindy merasa gak percaya, dan akhirnya momen manis yang ditunggu-tunggu pun terjadi lagi. Di saat itu, Will sekarang udah gak buta lagi dengan penglihatannya yang kembali menjadi normal, dan Mbak Zola yang sekarang bisa bertemu dengan keluarganya dari negara asal, berkat Kendra yang memenuhi janjinya yang pernah diminta sama Kyle sebelumnya. Film diakhiri dengan ayahnya Kyle di tempat kerja, di mana dia mendapat kabar kalau ada pekerja magang baru yang mau bekerja di perusahaan si ayah, jadi dia berharap si pekerja itu good looking. Tapi asistennya memberitahu kalau muka si pekerja itu agak jelek, namun dia mengaku kalau dia bisa bekerja dengan sihir, yang ternyata si pekerja itu adalah si penyihir Kendra.